Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa lebih merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan buatan dari logika semata. Dan tentunya lebih sadar bahwa saat ini pun kita sudah sangat sejahtera, sudah diberikan berbagai kelimpahan rezeki dalam bentuk apapun dari Tuhan melalui semestanya. Sobat RTD, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih udah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih sekali Sobat RTD ikut mengembangkan RTD Channel ini. Dan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun bisa ingat kembali, bisa termotivasi untuk berada pada kesadaran jiwa tenang. Apapun, kapanpun, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing cerita saya sendiri mengenai bagaimana cara trik untuk mengatasi sensasi-sensasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri yang membuat kita suka jadi baper ataupun overthinking. Setiap saat kita ini sebetulnya sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Setiap saat pun kita sebetulnya sedang berinteraksi dengan alam semesta melalui energi yang ada di dalam diri kita sendiri dan energi yang menghubungkan diri kita dan alam semesta serta semua objek yang ada di alam semesta. Sebenarnya semua dan pastinya semua terhubung dengan energi tersebut. Karena interaksi yang ada inilah, maka sebetulnya sejatinya kita sedang mengenal diri kita sendiri. Dari interaksi ini juga setiap hari kita mengalami kejadian-kejadian yang nantinya akan membentuk realita hidup kita sendiri. Kita menjumpai kejadian A, kejadian B, kejadian C, kejadian D, yang mana kejadian itu muncul akibat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, pikiran kita, ataupun lapisan-lapisan jiwa kita. Di semua video saya suka meng-highlight, memfokuskan pada hal tersebut. Rasa yang muncul itu adalah sebuah ekspresi yang datang dari lapisan-lapisan jiwa kita. Semua rasa yang muncul
itu sebetulnya adalah ekspresinya dari lapisan jiwa kita. Pikiran pun begitu. Itu pasti merespon kejadian yang muncul. Yang mana kejadian itu muncul, itu sebetulnya akibat diri kita juga. Dulu sudah mengirimkan apa ke alam semesta di waktu yang sebelumnya. Bisa jadi sekarang akan direspon alam semesta menjadi sebuah kejadian. Nah, kalau dulu kita nggak sadar sudah mengirimkan energi yang membawa pikiran serta perasaan kita, apakah itu pikiran yang baik? Alhamdulillah. Apakah itu pikiran yang tidak baik? Ya, saat inilah sedang kita tuai akibatnya. Dan kalaupun kejadian yang datang itu tidak baik, pasti akhirnya kita juga merespon, kan? Yang bahaya itu kalau kita mengirimkan signal ke alam semesta dengan tidak sadar. Kita tidak sadar sudah mengirimkan hal yang buruk, maka akan berbuah kejadian yang buruk juga. Nah, sekarang bagaimana kita merespon hal tersebut? Saya sering bilang bahwa fokus sama respon kita sekarang. Fokus dengan bagaimana respon kita terhadap kejadian yang muncul. Itu sebetulnya sebuah cara bagi kita untuk bisa mentransformasi diri kita sendiri, supaya kita bisa lebih sadar apa yang sedang kita lakukan saat ini, supaya kita bisa lebih tahu apa yang sedang terjadi dengan diri kita sendiri. Dan seperti itulah sebetulnya ilmu spiritual yang sedang saya pelajari saat ini. Ya, saya baru belajar sih ya, baru tahun 2010 lah, belajar dengan detail bagaimana keilmuan energi spiritual Nusantara ini. Dan dari keilmuan energi spiritual Nusantara, saya jadi belajar energi lebih detail. Salah satu sifat energi adalah terus bergerak. Emotion, energi in motion, energi yang bergerak. Di dalam diri kita ini ada energi yang selalu bergerak juga. Kalau kita tahu sifat energi yang itu, maka kita akan tahu bahwa energi itu akan harus selalu bergerak, dan pasti akan selalu bergerak. Begitu juga di dalam diri kita. Buat orang-orang yang mempunyai cadangan energi lebih besar dibandingkan orang lain, apalagi bila sistem energi di dalam dirinya itu sudah dimaksimalkan, maka energi ini akan bergerak, bersirkulasi menjadi lebih dibandingkan orang lain. Yang kalau di ilmu energi spiritual Nusantara, itu semua harus dimaksimalkan. Sistem energinya, jalur energinya, pusat-pusat energinya, sehingga akhirnya energi itu bisa membawa kita masuk ke frekuensi tertentu. Frekuensi apa? Frekuensi dari kesadaran jiwa, sehingga kita bisa mengenal lapisan-lapisan jiwa, atau bahkan masuk lebih dalam sampai pada ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, di mana baterai utama, sumber energi utama diri kita ini. Akhirnya ya, kalau kita tahu hal tersebut, maka kita akan berusaha memaksimalkan, memahami aliran energi tersebut. Kalau sudah aliran energinya ini kencang, optimal kerjanya, maka ketika kita merespon apapun yang muncul,
maka energi ini akan bergerak sedemikian rupa sehingga membuat lapisan-lapisan diri kita ini ikut menjadi, sering kita sebut sebagai liar sekali gerakannya. Aktifnya ini menjadi luar biasa. Tapi ya memang begitu. Mau digimanakan lagi, dari sananya juga begitu. Buat orang yang sensitif, sensor-sensornya ini sensitif, kerja lebih dibandingkan orang lain, akan merasakan sensasi yang muncul dari setiap lapisan jiwa yang bekerja. Lah ini dia, sensasi ini yang begitu menjebak kita, sehingga kita sering baper. Saya nggak bisa bayangin tuh master-master yang mempunyai kualitas yang luar biasa itu, bagaimana dia bisa menjinakkan dirinya, lapisan dirinya, lapisan jiwanya. Saya nggak tahu. Buat saya mereka punya kualitas yang luar biasa yang jauh dari saya. Kalau saya aja bisa baper sedemikian rupa, bisa jadi mereka juga akan menjadi lebih aktif, menjadi lebih baper lagi. Tapi mereka mempunyai pengendalian diri yang luar biasa. Nah, cara saya untuk bisa membuat diri saya lebih anteng itu adalah menggerakkan energi ini. Salah satu caranya, karena itulah saya baru sadar kenapa saya setiap pagi itu berusaha olahraga. Walaupun olahraga itu dilakukan dalam kondisi intermittent fasting, yang kalau dulu itu nggak bisa saya lakukan dengan benar, saya nggak yakin saya dulu bisa. Dalam kondisi intermittent fasting tetap lari pagi, bukan lari yang kaleng-kaleng, yang asal lari berapa kilometer dengan pace atau kecepatan yang buat saya luar biasa, buat saya. Buat orang lain nggak tahu ya. Setiap orang punya kondisinya masing-masing. Nah, lari saya yang saya lakukan tiap pagi itu sebetulnya itu membuat energi saya ini selalu bergerak. Sudah diarahkan untuk lari itu. Jadi setelah itu, setelah energi itu bergerak, akhirnya lapisan jiwa ini bisa lebih anteng. Responnya jadi bisa lebih saya amati, tidak liar. Kalau orang bilang emosi-emosi yang muncul, emosi tahu sendiri kan, dari emotion, energi yang bergerak. Itu jadi tidak terlalu liar gerakannya. Walaupun ketika lari, saya nggak hanya sekedar lari. Saya berusaha melakukan mindfulness running. Berusaha bercakap dengan diri saya sendiri. Sambil menggerakkan energi, memfokuskan energi ke gerakan fisik. Mindfulness running itu sebetulnya sebuah cara untuk saya agar bisa mengenali, berkomunikasi dengan bagian-bagian dari diri saya sendiri. Ada organ tubuh saya, ada lapisan jiwa saya, ada pikiran saya sendiri. Ini sebuah cara sebetulnya buat saya untuk bisa melakukan relaksasi energi secara aktif ketika sedang beraktivitas. Apalagi aktivitasnya full ke fisik. Energinya dipakai full untuk menggerakkan fisik. Nah, ketika itu sudah terjadi, apakah bapernya hilang? Apakah sensasi di fisik ketika energi itu bekerja menjadi hilang? Apalagi ketika sedang menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan buat logika. Ya tidak. Sensasinya tetap muncul. Tapi karena gerakan dari energi itu sudah banyak terpakai untuk
30 menit lari cepat di pagi hari, dipakai untuk workout, latihan beban di pagi hari. Kadang-kadang nggak juga sih, nggak pagi hari juga, sore malam gitu tetap saya latihan beban ya, supaya energinya bergerak jadi seger gitu. Sensasi-sensasi di fisik itu tetap ada, pasti, karena ya memang begitulah manusia ini dibuat. Tapi karena energinya sudah lebih banyak dipakai untuk gerakan fisik pada waktu olahraga, akhirnya tidak menjadi liar, bisa lebih disadari. Dan juga mungkin ini karena saya mencoba selalu berlatih. Latihan energi, latihan olah fisik atau olahraga, kemudian melupakan bahwa sudah pernah berlatih. Kenapa harus dilupakan? Supaya saya bisa menghandle bagian diri palsu, jiwa ego, amarah, serta keinginan. Ekspektasinya juga jadi tidak terlalu besar, bisa dikendalikan. Nah, akhirnya ini semua membuat energi itu bisa lebih terkendali. Akhirnya emotion tadi, energi in motion dalam gerakan itu bisa lebih disadari. Energi itu menggerakkan bagian-bagian dari diri saya. Dan sensasi yang muncul dari gerakan bagian diri ini bisa lebih disadari. Oh, ini jiwa ego main nih. Oh, jiwa amarah lagi main nih. Jiwa keinginan lagi liar nih gitu. Itu bisa dikendalikan, bisa lebih disadari. Habis disadari kemudian bisa dikendalikan. Jadi lebih tahu. Nah, saya baru sadar beberapa saat ini juga. Ya, tipe spiritual yang seperti itulah yang sedang saya latih. Walaupun ketika saat yang lain itu saya juga melatih, tentu saja bagaimana saya bisa lebih mengenali navigator. Bisa juga ketika navigator mengarahkan saya kepada untuk terhubung belajar dengan makhluk-makhluk surgawi atau master, para ascendant master, para angel atau para ascendant master, para archangel. Di lain pihak begitu juga. Tapi itu semua dilakukan dalam asuhan langsung navigator. Sebab kalau enggak, saya juga harus terpaksa menerima energi dari mereka yang begitu luar biasanya. Jangan-jangan itu malah membuat diri kita ini menjadi lebih berenergi. Energi yang bergerak menjadi luar biasa lagi, menggerakkan bagian-bagian dari diri kita. Jangan-jangan nanti diri palsu kita menjadi tidak terkontrol. Nah, kalau kita sedang channeling dengan objek lain atau objek dimensi tinggi yang lain, itu kita juga nerima energi dari mereka loh. Kalau salah fokus, yang kita terima itu bukan wisdomnya, bukan pelajarannya, tapi energinya, itu bisa membuat kita menjadi semakin aktif loh. Nah, kalau sedang nanti merespon di sebuah kejadian, bisa jadi bagian-bagian dari diri kita ini merespon dengan lebih liar lagi karena sangat berenergi kita. Bisa jadi loh, bisa jadi. Nah, cara saya untuk bisa mengoptimalkan pengendalian diri itu adalah, yaitu tadi, berusaha selalu menggerakkan energi ini. Saya pernah menonton atau diberitahu tepatnya oleh salah seorang master bahwa harus dibuat antang dulu energinya, baru kamu bisa duduk santai mengenali dirimu sendiri. Akhirnya setelah dia bilang, master itu bilang beberapa tahun yang lalu, lama, 10 tahun yang lalu, akhirnya sekarang saya baru sadar
oh gitu toh caranya. Saya nggak tahu bagaimana cara para master yang luar biasa yang ada di luar sana yang mengajarkan saya berbagai hal itu untuk mengendalikan diri. Tentunya mereka punya cara yang lebih luar biasa. Saya percaya mereka tetap berlatih dengan caranya sendiri untuk bisa mendamaikan dirinya sendiri, sehingga yang tampak kepada kita yang di luar-luar ini yang tetap butuh pengajaran, ilmu, wisdom dari mereka, yang kita dapatkan itu hanya hal-hal yang luar biasa, yang positif saja. Walaupun ada juga sebuah pembelajaran dari mereka bahwa mereka pun tetap mengalami hal-hal seperti kita. Jadi dia mengajarkan prosesnya, bagaimana tahapannya ketika mereka juga marah, egonya luar biasa, keinginannya juga luar biasa, itu tetap ditunjukkan. Tapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah cara yang diberikan alam semesta, sebuah cara yang diajarkan oleh navigator melalui alam semesta agar kita bisa belajar langsung dari mereka bagaimana mengendalikan diri. Nah, kalau saya begitu, bagaimana dengan Sobat RTD? Udah bisa mengendalikan sensasi-sensasi yang muncul dari dirinya sendiri ketika sedang menghadapi sebuah peristiwa, yang mana peristiwanya itu tidak sesuai dengan rencana atau sedang gagal dalam sebuah hal, bisnisnya mengalami stuck atau bahkan kemunduran atau kerugian, atau rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Bagaimana cara Sobat RTD mengatasi hal tersebut? Bagaimana cara Sobat RTD mengatasi hal itu? Yuk sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagilah, sehingga kita semua punya referensi. Oh, si A caranya begini, si B caranya begini, sehingga menambah pengetahuan kita. Nantinya kalau kita mengalami hal tersebut, kita jadi tahu bagaimana cara untuk kita agar merespon dengan lebih baik lagi. Gitu aja sharing saya kali ini Sobat RTD. Makasih ya udah nonton video ini. Makasih juga udah nonton video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih juga sudah berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Jangan lupa ya, please banget like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel ini bisa makin berkembang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Duk.